Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Dwi Mulyani dengan NIM C1B023123 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan. Baiklah, beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini adalah: yang pertama, itu ada apa itu keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional. Yang ketiga, ada manfaat keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional. Dan yang keempat, ada tantangan keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional. Lalu yang kelima, ada strategi pengelolaan keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, ada contoh perusahaan multinasional dengan keberagaman budaya. Yang pertama, apa sih itu keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional? Keberagaman budaya atau cultural diversity adalah kondisi di mana karyawan berasal dari berbagai negara, bahasa, etnis, agama, dan nilai sosial yang berbeda. Di perusahaan multinasional, keberagaman ini muncul karena mereka merekrut tenaga kerja dari seluruh dunia. Namun, keberagaman tidak hanya dilihat dari banyaknya perbedaan, tapi juga bagaimana perbedaan tersebut berpengaruh terhadap cara berpikir, berkomunikasi, dan bekerja dalam tim. Contohnya, karyawan Jepang biasanya menekankan kerjasama dan keharmonisan dalam kelompok. Sedangkan karyawan Amerika lebih menonjolkan inisiatif pribadi dan kemandirian dalam bekerja. Jika dikelola dengan baik, perbedaan ini bisa menjadi sumber inovasi yang luar biasa. Lalu yang kedua, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional. Yang pertama ada nilai budaya nasional. Setiap negara memiliki nilai yang berbeda. Misalnya, budaya individualis seperti di Amerika menekankan prestasi pribadi dan kerja pribadi. Lalu, sementara budaya kolektivis seperti di Indonesia atau Jepang menekankan kerja sama dalam tim atau kelompok. Selanjutnya ada bahasa dan komunikasi. Perbedaan gaya bicara, bahasa tubuh, atau ekspresi bisa menyebabkan salah paham. Contohnya, orang Eropa cenderung bicara secara langsung, sedangkan orang Asia lebih tidak langsung atau suka berbasa-basi. Nah, yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Ada budaya yang menghormati pemimpin otoritatif dan ada juga yang lebih suka pemimpin partisipatif. Hal ini bisa mempengaruhi hubungan antara atasan dan bawahan. Lalu yang terakhir ada norma sosial dan agama. Perbedaan dalam etika kerja, cara berpakaian, atau hari libur juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan ketegangan di tempat kerja. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu manfaat keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional. Keberagaman budaya ini jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya bisa memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan, seperti meningkatkan inovasi dan kreativitas. Karyawan dengan latar belakang berbeda pastinya memiliki ide dan sudut pandang unik yang dapat menciptakan inovasi baru. Lalu, yang kedua ada pemahaman pasar global yang lebih baik. Karyawan lokal di berbagai negara membantu perusahaan memahami kebutuhan dan selera konsumen di berbagai wilayah. Contohnya kayak Coca-Cola yang menyesuaikan rasa minumannya untuk pasar Asia agar lebih manis dibandingkan pasar Eropa. Nah, yang ketiga ada daya saing organisasi meningkat. Perusahaan dengan karyawan beragam pastinya lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan global. Lalu yang terakhir ada meningkatkan reputasi dan daya tarik talenta. Perusahaan yang menghargai keberagaman tentu akan lebih menarik dan diminati bagi calon karyawan berbakat dari berbagai negara. Nah, banyak sekali ya keuntungan dari keberagaman budaya ini jika bisa dikelola dengan baik. Untuk materi keempat ini, kita akan membahas tantangan keberagaman budaya dalam perusahaan multinasional.
Di saat ada manfaat, di situ juga pasti ada tantangannya. Yang pertama itu ada masalah komunikasi. Perbedaan bahasa dan gaya komunikasi sering menjadi sumber salah paham antara para pegawai maupun antara pegawai dan atasan. Ya. Lalu yang kedua ada konflik dan stereotip. Prasangka antar budaya bisa menimbulkan ketegangan. Misalnya, karyawan dari budaya hierarkis bisa merasa tidak nyaman bekerja dengan budaya egaliter. Lalu yang ketiga ada manajemen SDM yang kompleks. Perusahaan perlu menyiapkan pelatihan dan kebijakan agar semua karyawan bisa merasa diterima dan tidak ada rasa pilih kasih. Lalu yang terakhir ada integrasi praktik budaya. Menggabungkan perbedaan nilai, jadwal, atau kebiasaan kerja dari berbagai negara bukanlah hal mudah. Tantangan-tantangan ini harus bisa diatasi agar kinerja di perusahaan multinasional bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang telah tadi kita sebutkan. Baiklah, kita memasuki materi kita yang kelima, yaitu strategi pengelolaan keberagaman budaya di perusahaan multinasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan multinasional biasanya menerapkan beberapa strategi, yaitu yang pertama ada pelatihan lintas budaya atau cross-cultural training, agar karyawan memiliki kecerdasan budaya, cultural intelligence, dan mampu beradaptasi dengan rekan kerja dari berbagai negara lain. Lalu ada kebijakan sumber daya manusia yang inklusif, menilai karyawan berdasarkan kemampuan bukan asal budaya atau kebangsaannya. Ini bisa membuat kinerja lebih adil ya, dan karyawan pun merasa tidak disisihkan. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan yang inklusif dan empatik. Pemimpin global perlu memahami nilai budaya yang berbeda dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Lalu yang keempat ada komunikasi terbuka dan mentoring lintas budaya. Membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman, di mana semua orang berani berpendapat tanpa takut dihakimi dan atau dikucilkan. Lalu yang terakhir ada adaptasi kebijakan global ke konteks lokal atau globalisation. Menggabungkan strategi global dengan budaya lokal agar lebih relevan di tiap negara dan lebih bisa diterima oleh para pekerjanya dan diterapkan. Ini menjadi poin yang bagus ya, karena karyawan bisa lebih cepat menyesuaikan jika peraturan global dan lokal itu digabungkan. Lalu di sini ada beberapa contoh perusahaan multinasional yang memiliki keberagaman budaya di perusahaannya. Yang pertama itu ada Google. Kalian semua di sini udah pasti tahu kan perusahaan Google. Nah, mereka ini memiliki karyawan lebih dari 150 negara. Terus mereka juga mengadakan unconscious bias training untuk mengatasi prasangka budaya dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. Lalu yang kedua ada Unilever. Mereka menyesuaikan produk dan strateginya dengan budaya lokal di mana produk mereka akan dipasarkan. Misalnya, membuat produk yang sesuai dengan tradisi masyarakat India atau Afrika. Lalu yang terakhir ada Toyota. Nah, Toyota ini menggabungkan nilai budaya Jepang seperti disiplin dan kerjasama tim dengan sistem manajemen modern global.